balik lagi di Rigore. Balik lagi bersama saya Komaditya dan teman saya yang ada di sana jauh banget. Vincent Aditya. Ya, mungkin hari ini kita agak lemes, nggak apa-apa ya, karena Italia publik Serie A juga baru saja kehilangan salah satu agen mereka yang paling super agent yang paling decorated agent lah gitu. Yang mana kayaknya on parnya cuma sama Jorge Mendes ya. Gue nggak tahu sih. Agent gue cuma tahu yang pemainnya oke. Dua itu doang, Mino sama Jorge Mendes. Iya, jadi kami berdua turut berduka cita atas berpulangnya Mino Raiola 3 hari yang lalu ya. Kalau lo hitung sama yang delay yang delay bangsat banget. sorry. Nggak seharusnya bilang itu. Ini kok gelap banget ya ngomong. 2 hari yang lalu. Ya, jadi ceritanya ada berita pertama yang ngeluarin berita di Twitter itu Tancredi Palmieri, men. Jadi Tancredi Palmieri bilang bahwa Mino meninggal, and then semua huge accounts itu bilang rest in peace gitu kan. Tapi beberapa menit kemudian Mino nge-tweet pissed off karena jurnalis bilang dia meninggal 4 kali dalam bulan itu gitu kan. Tapi kenyataannya dia memang lagi sakit gitu ya. Kenyataannya memang lagi sakit, nggak di-expose sakitnya apa gitu. Jadi tapi besokannya keluar berita yang beneran bahwa dia passed away. Tapi gimana Dit menurut lo? Karena gue I have a mixed feeling soal Raiola, bukan meninggalnya. I have mixed feeling soal Raiola, terutama pada waktu dia masih hidup gitu ya. Ya iyalah. Karena dia banyak pemain asuhannya dia itu yang memang sempat either mau dibeli sama Milan maupun sudah pernah main gitu ya. Termasuk ke Donnarumma, terus Balotelli, Bonaventura juga, terus Romagnoli gitu kan. Selain itu ada Ibrahimovic, terus kalau di luar Milan ada De Ligt, ada Matthijs De Ligt, terus siapa lagi ya kalau di luar? Insigne, terus Insigne. Lukaku juga dia. Oh wow. Pogba. Right, you're right. Pogba. Pavel Nedved juga. Pavel Nedved itu salah satu keberhasilannya dia lah. Dulu Nedved itu yang bikin Raiola jadi bener-bener clinch his reputation lah sebagai orang yang piawai banget bernegosiasi gitu ya. Ya, lu bener sih kalau memang kita semua pasti mixed feeling sama dia karena kita tuh kan attach banget sama klub ya. Sementara Mino ini sangat loyal sama playernya gitu. Dan kadang-kadang kan kita kepentingan klub kan berbeda sama kepentingan pemain. Jadi itulah kenapa kadang-kadang kita kesal banget sama dia, di mana dia mengambil pemain-pemain yang cukup bagus kadang-kadang dan dibawa ke tempat lain gitu ya, dengan fee yang cukup luar biasa juga gitu. Kalau menurut gue sih ya, dari sisi gue sebagai pendukung sebuah klub, gue akan kesal sama dia. Tapi kalau lu misalnya seorang pemain yang di handle sama agent seperti Mino, lu akan sayang banget sama dia gitu. Aman ya? Iya. Bahkan aman. Iya, bahkan Ibra pun kan sudah menganggap Mino sebagai ayahnya sendiri, kayak kalau nggak salah gue baca gitu. Ya. Salah satu dia ini sih pemainnya ngerasa kayak gitu karena dalam negosiasi gaji pasti udah pasti dapat maximum value gitu, dapat maximum value. Gue gue sepakat sih sama lo karena betul kita attach-nya sama klub dan dia selalu berusaha untuk get the last penny dari that negotiation gitu ya. Cuman menurut gue masuk akal karena sepak bola ini kan karir yang pendek banget ya gitu. Kita nggak tahu tahun depan dia akan kena ACL atau misalnya dia cedera panjang gitu ya. Jadi while itu bisa dinegosiasikan gitu ya, try to get the maximum value from the club gitu kan. From the club gitu. Jadi ya dari sudut pandang pemain wajar kalau misalnya dia dibelain sama pemainnya gitu, dan pemain yang ngerasa aman.
gue dulu ngerasa, dulu pernah denger, gue dulu pernah nonton, apa sih mulut gue ini aneh banget. Gue dulu pernah nonton dokumenter mengenai Ibrahimovic yang bilang bahwa, jadi ketika dia mau pindah dari Ajax, itu dia dia ditawarin 2 agent gitu. Yang satu adalah agentnya David Beckham, terus yang satu lagi ada katanya mafia dari Italia gitu kan. Jadi dia memilih karena dia waktu itu mau pindah ke Juventus, jadi dia pilih Mino gitu kan. Dan emang pembawaannya mafia banget gitu sih. Dan he just don't give a fuck gitu. He just doesn't give a fuck si Mino ini. Jadi gue nge-tweet ini kemarin, tapi kayaknya gue ulang lagi. Ada satu kejadian waktu Ibra mau pindah ke PSG gitu kan, terus wartawan Swedia itu bilang bahwa gimana menurut pendapat lu Mino soal jurnalis Swedia yang bilang bahwa Ibra itu pindah ke liga yang less kualitasnya lebih rendah daripada Serie A gitu kan. Terus Mino bilang something like go fuck yourself gitu kan. Jadi kayak bener-bener ya udah gitu, lu tahu apa gitu kan. Ibra tuh champions gitu kan, dia masih pengen main dan dia masih punya karir yang panjang gitu, jadi ya doesn't matter. Anyway, itu berita duka yang pertama. Di ada berita gembira juga, tapi nggak begitu Serie A lah, nggak begitu Italia. Ancelotti akhirnya resmi menjadi satu-satunya pelatih yang berhasil memenangkan top 5 European League selama karirnya sebagai pelatih. Di Italia bareng Milan, di Inggris bareng Chelsea, di Prancis bareng PSG, di Jerman bareng Munchen, terus di Spanyol di term keduanya dia baru sama Madrid, karena di term pertamanya dia justru nggak dapat juara liga ya, cuma dapat La Decimanya Madrid pada waktu itu. Gitu. Gimana menurut lo Ancelotti ini karir kepelatihannya? Menurut lo dia pelatih terbaik atau enggak? Menurut gue sih dia sepanjang masa ya. Kalau gue sepanjang masa sih gue bilang dia pelatih yang mungkin kalau terbaik secara teknikal kayaknya ya 3 besar lah mungkin lah gitu. Tapi gue duanya siapa? Kagum. Duanya lagi siapa? Duanya lagi gue masih ngerasa Guardiola itu pelatih yang di atas, nggak tahu ya, maksudnya di atas Ancelotti secara teknikal ya, karena dia tahu banget dia mau ngapain gitu lah. Satu lagi mungkin lu ketawa tapi gue suka banget, Omar Hitzfeld. Oh, Munchen. Ya. Iya. Ya. Tapi dia secara teknikal ya. Dia teknikal tuh bener, lu bener-bener menikmati sepak bola menonton mereka gitu loh. Maksudnya terserah mau menang atau kalah, tapi Omar Hitzfeld dan Pep Guardiola tuh asik banget ditontonnya gitu. Sementara kalau misalnya Ancelotti, memang dia paham banget gimana game ini bekerja gitu, jadi kayak dia banyak banget dia bikin keputusan-keputusan yang aneh banget, tapi itu works gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Terutama yang gue perhatiin banget waktu dia megang Milan dulu pas zaman super timnya kita, yang ada Pirlo, Shevchenko, Kakak, Fali. Maksudnya lu lihat kayak kita bisa menang Liga Champion dengan depth yang kayak gitu, yang Serginho, Kalatse, terus Jan Kulowski, Massimo Odo, Christian Brocchi. Lu bayangin dengan, ya maksudnya lapis atasnya oke, keren banget ya, tapi kayak lapis 2 itu kayak what? Ini bener-bener sistemnya works banget gitu, dan ini yang bikin kayak kekaguman gue sama si Ancelotti tuh segitunya gitu. Lo pernah dengar berita ada konflik sama pemain nggak? Oh, nggak pernah. Kayaknya dia memang ini ya, kayak a good manager ya kalau gue bilang. Itu yang gue dari tadi bisa mikir, gue pernah baca berita. Man manajemennya emang terbaik sih. Player manajemennya baik. Ya. Karena dalam 20 tahun terakhir gitu ya, klub yang dipegang sama dia tuh pasti banyak bintangnya.
gitu kan, either 2 or 3 players itu start gitu kan, dan dia Ya, ya. bisa gitu, apalagi ketika dia datang ke Madrid atau datang ke Chelsea, Ya, datang ke ya, ya. Munchen juga semuanya kan pemain bintang gitu ya. Jadi somehow dia berhasil bisa menguasai ruang ganti, jadi mungkin pemainnya juga put a lot of trust di dia gitu kan, jadinya lebih kondusif suasananya. Tapi gila sih, dan mereka masih on track buat menang Liga Champions ya musim ini ya. Iya, ya. Kemarin, tapi semoga enggak sih. Why? Nggak, gue pengen aja ngelihat Guardiola dapat satu trofi champion, minimal satu champion bersama City, karena dia udah put a lot of works di sana, dan gue pikir inilah saatnya gitu loh. Dengan tim yang benar-benar solid banget, lu lihat aja City musim ini kayak bully banget gitu lah. Ngerti kan, kayak setiap ketemu tim apa digebukin gitu. Jadi kayak gue pikir udah saatnya lah. Walaupun karena Ancelotti udah achieve so much gitu, gue pikir udah saatnya ini pindah tangan lah gitu. Estafetnya sekarang lah. Dan gitu. Mungkin nggak akan merusak legasinya Ancelotti juga kalau nggak lolos ya. Cuman yang gue perhatiin dari match terakhir waktu lawan City. Sorry, ini bahas sedikit aja. Memang ini podcast Serie A abal-abal ya gitu. Iya, kalau bahas Serie A sering salah, terus suka nyenggol-nyenggol liga lain gitu kan. Tapi ini kan Liga Champions. Nah, gue ngelihat waktu Benzema ngegolin gol terakhirnya dia 4-3, kondisinya 4-3 loh men. Mereka trailing, mereka ketinggalan 4-3 dari City. Dia celebrate men. Maksudnya udah di kandang tuh udah pasti menang gitu loh maksudnya. Ya gak sih? Kayak itu gila sih menurut gue mentalnya. Lu trailing 4-3 kecuali pada saat ini itu away goal dihitung beda. Sekarang kan enggak. Iya kan? Iya. Ya artinya mereka kayak optimis menang lebih dari selisih 2 gol gitu. Ya anyway itulah. Itu. Anyway. Dikit lagi sih. Apa? Tapi memang Madrid musim ini memang apa ya? Way to win-nya tuh banyak banget. Ini yang membedakan kayak pelatih bagus, jadi manajer bagus sebuah atau tim bagus dengan tim yang pura-pura bagus lah gitu. Jadi yang cuman Spurs. Iya, bangsat. Tapi kayak lu lihat sekarang Klopp sudah nggak main. Jadi lu lihat aja sekarang fluidisitasnya Liverpool sekarang tuh sudah nggak, way of win-nya tuh udah banyak gitu. Jadi lu nggak cuman bergantung sama satu sistem doang. Jadi kayak nggak satu sistem aja. Dan Madrid itu kemarin di leg pertama tuh kayak anjir ini gampang banget kayaknya dibobol ya gitu. Dan kita pikir kayak, gue pikir pada saat itu kayak, oh ini kayaknya nggak bisa ngegolin lagi. Tapi kok waktu gue nonton ininya match analitiknya, waktu gue nonton The Athletic kayak yang lagi bahas gitu, itu tuh emang kayak mereka tuh emang kayak nyimpan banget gitu, kayak istilahnya kayak mereka tuh kayak kayak meredam the punch gitu. Jadi kayak terima aja punch-nya itu, terus buat disimpan tuh, tau kan kayak apa ya kalau misalnya lu main, kayak masih punya senjata rahasia. Iya, kayak main Tekken gitu misalnya tuh lu menghimpun apa gitu, ada bar di bawah tuh sampai gede tuh, terus gauge-nya. Iya, lu sikat di satu momen di mana orang musuh nggak bisa ngelawan gitu. Dan itu gol-gol yang benar-benar yang cuman, kalau gue pikir cuman Ancelotti dan Benzema aja yang bisa ngelakuin gitu. And how good is Karim Benzema di season ya, gila sih orang itu. Iya sih. Madrid itu cuma kalah tiga kali musim ini loh. Gila men, cuman kalah 3 kali musim ini, 81 poin. Oke, sebelum kita berubah jadi podcast La Liga, maaf ya guys. Ngomong-ngomong Champions League, kita fokus aja di 4 tim yang udah pasti lolos ke Liga Champions musim ini. Tim Italia yang udah pasti lolos ke Liga Champions musim ini. Karena kemarin Roma seri dari Bologna, maka secara matematis sudah tidak mungkin lagi menembus 4 besar gitu ya. Jadi Juventus, Napoli, Inter,
dan Milan. Juventus gimana Ya, sayang banget. pertandingan terakhir kayaknya krisis lini depan nih mulai menghantui Juventus juga, karena ketika menang kemarin lawan Venezia itu harus dua-duanya Bonucci yang golin gitu. Dan ada rasa aneh ketika nonton Bonucci ngegolin terus dia celebrate sama fansnya gitu ya. Itu pasti mixed feeling banget, karena sampai detik ini tuh masih banyak fans Juventus itu yang masih benci banget sama Bonucci pas dia bukan karena dia pindah ke Milan sih menurut gue, karena dia celebrate di Olimpico Turin gitu. Jadi Allianz Arena. Olimpico Turin, Allianz Arena. Kok Allianz? Allianz Turin kan, bener kan? Iya. Gitu. Ya, dia profesional sih. Jadi kayak siapa yang lagi dia bela, dia lakukan secara sepenuh hati. Jadi ya udahlah gitu. Dan gue pikir memang gue sih pengen menyoroti masalah lini depan Juventus yang kayaknya akarnya memang di Allegri sih. Jadi kayak dia kan sering banget kayak ya udahlah kalau misalnya kemarin mungkin kulminasinya tuh kemarin ya. Jadi Vlahovic tuh diganti kan di menit keberapa gitu. Sama Chiellini. Sama Chiellini setelah ya itu jadi kayak lu tuh ngapain sih gitu. Kenapa sih masih aja kayak gini gitu. Padahal tapi mungkin memang gitu ya, padahal Allegri tuh harusnya kan masih apakah lu tuh nggak pengen menang lebih daripada +1 gitu ya, jadi kayak +1 gol gitu. Tapi memang apa yang terjadi memang Allegri memang delivered apa yang seharusnya dia delivered gitu. Gue cuma nggak terserah gue mau berapa gol, yang penting gue menang, udah beres. 3 poin. Lu mau kayak menang 10-0, poinnya tetap 3 gitu ya. Dan itu semenjak mereka dibantu sama Vlahovic bisa naik ke rank 4, posisi keempat, kayaknya dia udah cukup aja lah gitu. Mungkin kalau mau ngejar Napoli ya buat apa juga gitu kan. Mungkin satu poin lagi. Dari berapa nih? Dari 11 pertandingannya Vlahovic di Juventus itu kita bisa bilang dia contribute 6 kemenangan sih. 1, 2, 3, 4, 5 sorry. At least 5 kemenangan itu dikontribute sama Vlahovic ya gitu. Cuman ini yang ada satu stat yang menarik sih. Jadi ketika dia ada di Fiorentina, dia berhasil mencetak 17 gol dari 22 pertandingan. Itu yang bikin Juventus pede banget ngeluarin berapa sih? 75 juta euro ya? Buat nebus dia gitu kan. Tapi di 12 pertandingan ini sama Juventus, dia cuma nyetak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gol gitu kan. Dari 0,5 gol per game lah ya gitu. Itu masih di bawah statnya dia ketika dia di Fiorentina, ketika lini tengahnya masih siapa sih suportifnya dia? Torreira, Biraghi, Bonaventura gitu kan. Jadi ini makin menegaskan bahwa I think mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, Vlahovic itu emang bukan tipe yang bisa main sendiri gitu, ya main bersebelas nggak bisa sendiri. Cuman ibaratnya dia nggak bisa creating chances dari awalnya. Pasti ada momen-momen di mana dia bisa creating chances dari lini tengah gitu. Cuman in general dia bukan tipe seperti itu gitu kan. Dan kita juga udah bilang beberapa kali bahwa Rabiot, Locatelli, McKennie itu bukan tipe gelandang yang kreatif gitu kan. Satu-satunya harapan memang Dybala gitu ya. Ini kita akan ngomongin Dybala juga nanti gitu. Jadi menurut lo kayak gitu juga nggak? Dia harus punya provider nggak jadinya? XL, Telkomsel. Mungkin bukan provider lah ya. Jadi dia tuh memang perlu tim yang bermain untuk dia gitu. Jadi emang bukan masalah ada yang nge-provide atau enggak gitu. Tapi masalahnya adalah tim ini apakah akan mencetak gol secara kolektif atau mengkerucut gitu, misalnya buat dia aja gitu. Karena kan kalau kita lihat di Fiorentina nyaris nggak ada scorer gitu, goal scorer gitu. Jadi yang tipenya goal scorer tuh emang nyaris nggak ada gitu. Mereka tuh semua creating chances untuk disikat
di ujungnya sama Vlahovic gitu. Jadi Vincenzo Italiano cuma bilang udah pokoknya lu kasih bola ke Vlahovic dah no question asked. Ya mungkin memang sesederhana itu, tapi kalau gue lihat sih memang mereka membuka ruang untuk Vlahovic bisa dapat bola akhir gitu. Jadi emang di samping memang finishingnya Vlahovic memang di luar nalar juga sih gitu. Gue suka banget, apalagi gol pertamanya dia di Juventus tuh itu memang menunjukkan bahwa emang dia itu kan lawan Verona ya, sama yang lawan Empoli itu juga dia bagus-bagus banget finishingnya gitu. Dan itu di luar kayak ya, itu di luar kayak iya, dan itu bukan yang 100% gol atau 90% gol, tapi memang ya atletisimnya secara atletis dia cukup buat itu mengeksekusi gol-gol itu gitu. Dan positioningnya juga oke banget gitu. Bahkan ada beberapa yang maksa banget tapi dia bisa ngegolin kayak nyaris agak-agak Inzaghi atau Luca Toni gitulah. Ya. Gue jadi kepikiran kayak gitu. Jadi kenapa dari dulu Fiorentina selalu punya striker kayak gitu ya? Batistuta, Luca Toni, Vlahovic gitu ya. Selalu mungkin yang touring gitu. Ya, mungkin emang budayanya mungkin kan football culture-nya dia itu kayak kita beli striker yang kayak gini gitu. Bahkan kemarin kita bahas Fiorentina ya. Jadi maksudnya Arthur Cabral ini lumayan gitu loh. Jadi Cabral, Piontek itu ya tipe-tipenya emang kayak gitu. Gayanya memang kayak gitu. Mereka finisher yang mengubah 60% atau 70% peluang menjadi gol itu jadi 100% gitu. Oke. Jadi ya kita agree bahwa next season kalau mau unleash the real potentialnya dari Vlahovic, maka lo butuh disupport ya kan. Oke, here's the idea. Bursa musim depan nih kayaknya akan lumayan chaos karena Dybala pasti cabut. Nah, siapa nih menurut lo yang bisa menggantikan dia gitu ya? Nah, SMS menurut lo gimana? SMS baru aja mencetak double-double musim ini, 10 assist 10 gol. Ya. Kita bisa bilang dia kreatif lah ya. Yes. Kita bisa bilang dia kreatif. Iya sih. Bisa. Dia kan sebenarnya tipe-tipenya kayak Saponara gitu atau Bonaventura gitu kan. Ya. Jadi kalau gue lihat ya bisa. Oke. Bisa gitu. Harus punya kayak gitu. Sebenarnya Arthur sih lumayan ya sebenarnya, tapi kayaknya sebenarnya bukan masalah playernya siapa gitu, tapi kayak Allegri mau nggak timnya bekerja seperti itu gitu. Karena kalau gue lihat kan kayak selama dia punya Chiesa nanti mungkin dia ambil satu winger atau mungkin Morata dibawa agak ke kiri. Kayak kita lihat sebenarnya beberapa pertandingan terakhir Morata bisa dibawa ke kiri agak wide gitulah dia. Terus kayak pokoknya ya ada yang lari aja gitu. Kayaknya Allegri akan terus kayak gini gitu. Kayak kemarin tuh yang gue lihat memang dia itu mainnya direct banget. Bahkan Zakaria yang rata-rata dan Zakaria tuh gue di Bundesliga tuh mainnya rapi men, jadi kayak ya dapat bola dia scanning dulu terus baru passing itu. Jadi enggak men, dia di depan gawang sikat tembak, depan gawang dapat bola liar sikat tembak. Ini gue nggak bilang Allegri akan menghancurkan seorang pemain, tapi bisa aja kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya SMS sekarang datang buat gantiin posisi Dybala misalnya gitu, gue jadi takut bahwa kreativitas yang dimiliki sama SMS akan berubah jadi kayak direct football jadinya gitu loh. Kan beda banget kan kalau di Lazio kan mereka punya jadi kalau SMS bawa bola, jadi winger pada maju terus atau misalnya si Sakani atau misalnya Immobile agak ke wide dikit, salah satu wide, salah satu di tengah gitu. Jadi kreatif lah, ada
ada ball movement lah, bukan player movement doang gitu. Takutnya sih Iya. Tapi lagi pernah main cantik juga sih, men. Menurut gue ya, zamannya Pogba, Pirlo, Marquisio, Vidal. Menurut gue lini tengahnya tuh parah sih gitu ya. Maksudnya biasanya Vidal, Marquisio yang doing the dirty works, terus Pogba dikasih free roll, Pirlo jadi metronom gitu ya. Terus ada Mandzukic, Dybala, itu killer banget sih. Gitu, dan dia pernah main kayak gitu. Makanya dia sebenarnya kalau gue melihatnya adalah dia nggak berani main seperti itu karena emang timnya nggak capable gitu ya. Bukan kayak yang kayak gue mau mainnya kayak gini, cuman kayak lu nyuruh Locatelli itu jadi menurutku jadi overrated nggak sih? Anyway, itu other discussion gitu ya. Tapi iya kan, nggak bisa disuruh main kayak gitu. Rabiot nggak bisa, McKennie juga nggak bisa gitu. Ya tapi kalau pemain-pemain kayak Pogba sama Pirlo itu kan mereka over the system gitu loh. Jadi karakter mereka itu over the system. Jadi ya sistem yang harus ngikut karakter mereka gitu. Rata-rata ya kayak gitu kalau gue lihat. Jadi kalau misalnya ada sistem yang nggak jalan sama karakternya mereka, timnya agak limbung gitu, men. Itu kan untung aja emang ada Marquisio sama Vidal. Coba misalnya nggak ada, yang sekarang siapa yang ada kayak gitu? Zakaria ya boleh aja, tapi kayak siapa lagi gitu? Bernardeschi gimana sih? Bernardeschi kan sekarang rata-rata dia winger gantiin si Chiesa yang cedera. Enggak, maksudnya di lini tengah tuh yang ngebos itu kan maksudnya ada lu tau gak kalau misalnya kayak geng-geng, iya geng-geng mafia tuh kan biasanya gitu kan, ada satu orang yang memang di belakang tukang pukul gitu. Jadi yang kreatornya siapa, yang suka mukulin siapa gitu, yang rebut-rebut duitnya siapa gitu, akuntannya siapa gitu. Anyway, that's Juventus. Tapi surprisingly deliver ya, kayak lu bilang tadi ya. Surprisingly deliver. Kita pikir dia akan keluar dari zona Champions, tapi Mourinho terlalu banyak batuk. Jadi akhirnya Juventus bisa selamat gitu ya. Anjing itu miracle banget sih, sumpah Juventus. Gila daya juangnya. Tapi emang ini sih, emang Juventus itu diselamatin sama Vlahovic sih. Dan itu udah nggak itu out of question lah. Jadi emang Vlahovic penyelamat Juventus musim ini, bukan Allegri gitu. Napoli ngamuk karena dikritik setelah tertinggal 3 gol dalam 8 menit musim lalu. Pekan sebelumnya sama Empoli. Mereka anjing goblok banget sumpah. 4-0 dalam 21 menit. Gila sih itu. Tapi ngamuknya tuh kayak ngamuk apa ya? Ngamuknya tuh kayak ngamuk lebay gitu loh. Sassuolo pula yang jadi incerannya gitu. Maksudnya kayak gue tuh agak takut lah ngelihat hasil kemarin, karena kenapa nanti Sassuolo di next match udah berapi-api buat nyikat tim selanjutnya gitu, yang mana itu adalah Milan. Terakhir ya Milan ya. Tapi ya Milan. Maksudnya mereka pasti kayak gitu, apalagi kan apalagi Napoli udah beres lah, itu udah lolos ke ini kan, udah lolos ke Liga Champions, ngapain lagi macam-macam. Tapi mungkin sekedar kayak ini aja sih, kayak pembuktian bahwa kita ini masih tim bagus loh gitu. Kemarin cuma sial aja gitu. Sassuolo tuh sebenarnya udah hidup segan mati tak mau sih. Maksudnya kayak mereka mau lolos ke Europa League juga nggak bisa, mau degradasi juga nggak akan bisa gitu, nggak akan ke degradasi sampai bawah gitu. Jadi benar-benar suka-suka mereka, men. Benar-benar suka-suka mereka kayak kayaknya lawan Milan kita mau main niat deh. Karena Napoli ya udah kita ya udahlah ya kasih aja gitu. Cuman ini yang wild card banget, men. Wildcard banget gitu, Sassuolo kita nggak ngerti apa yang ada di kepalanya mereka gitu. Jadi anyway, it's a good form. Happy lihat Napoli bisa on form lagi gitu ya. Sampai Rahmani juga ngegolin gitu kan kemarin gitu. Jadi, kelihatan banget mereka heavily took the criticism gitu. Jadi ya we'll see lah gitu. Sekarang tinggal mereka kejar-kejaran sama Juventus aja ya kan, kejar-kejaran sama Juventus aja supaya
Kalau sorry, ingetin gue lagi. Kalau misalnya peringkat 4 itu kualifikasi dulu ya? Atau 3 Ya, dan 4 peringkat kualifikasi? 4. Oh, Kayak 4 doang peringkat ya? 4 deh. Heeh. Oke. Oke. Ya. Kayak peringkat 4. Tar lo, koefisien Serie A berapa sih? Waduh, Serie A nggak tahu mas. koefisien. Koefisien. Kalau koefisiennya rendah kayaknya dia yang berarti 23 sih. Ya Anyway, udah nanti aja tuh. Iya, sambil lo mencari. Oke, jadi praktis sebenarnya perburuannya ya 3 dan 4 aja kan dia sama Juventus gitu. Jadi ya mungkin kurang seru ya. Ya. Iya sih. Tapi sebenarnya secara matematis masih bisa juara liga ya mereka ya. Kalau semua kalah ya. Ya. Iya kan? Kan Betul, 3 betul, pertandingan mereka ada 9 poin. Kalau semua kalah ya udah. Betul. Bahkan Yes. Juve pun bisa juara. Juve poinnya berapa sih? Juve 69. poinnya 69. Nggak bisa dong. Oh, masih bisa ya? Bisa. Kalau semua di atasnya kalah semua, dia 78. Ya. Wah, kalau itu sampai kejadian sih. Kalau itu sampai kejadian. Wasit udah jelas wasit banget. Wasit. Sorry, gue sampai batuk. Gue nggak bisa membayangkan hal itu. Gak sanggup tenggorokan gue. Sampai ada yang bilang kayak Calciopoli masih ada ya sampai sekarang. Oh, kalau itu terjadi ya. Yuk, ya. Jangan-jangan wasit menyimpan 3 sisa pertandingan terakhir. Terus Allegri juga. Itu bangke sih. Kalau sampai terjadi sih janganlah. Enggak dong, Juventus sudah bersih kok. Insya Allah. Anyway, Inter. Jadi Messi ini nggak bisa diharapin emang. Tapi ini banyak peluang sih. Susah payah loh ini. Ya, enggak. Lumayan banyak peluang loh Inter. Maksudnya menguasai pertandingan gitu. Nah, Udinese nggak main jelek. Iya, maksudnya ini kemenangan yang agak melelahkan lah kayak buat Inter walaupun dia susah di babak kedua kayak lumayan ada bombardirnya. Ya Inter masih on track lah gitu ya, ngelihat 3 sisa pertandingan terakhirnya dia yang lewat relatif lebih mudah. Siapa aja sih 3 sisa pertandingannya dia? Sisa 3 ada Empoli, Cagliari sama Sampdoria. Ya relatif mudah sih. Cuman kalau gue lihat kemarin ya cuman harus diingat-ingat lagi kalau Empoli ngalahin Napoli. Please, ya, itu Napolinya sih menurut gue. please siapa tahu ya di kandang Inter mereka kayak kesurupan gitu kan. Jadi ya udahlah. Tapi jujur aja ini kalau 3 pertandingan ini kita menang terus, maksudnya Milan menang terus, Podcast yang tidak bias. Ya, ini sama sekali nggak bias guys. Jadi Milan udah pasti juara guys. Tapi ya kalau misalnya semua menang, Milan tetap juara. Cuman gue gimana ya? Yang seru ini sih, yang seru kalau misalnya Milan menang seri, jadi 7 pertandingan, tapi Inter menang. Itu poinnya sama. Itu poin mereka sama, tapi head to headnya menang Milan kan. Milan. Itu jelas Giroud akan jadi pahlawan sih, akan yang kayak wah gila sih itu. Datang bener-bener jadi penentu Scudetto ya kan. Itu akan gila banget sih. Ya, kita masih punya tabungan seri sekali walaupun kita harus menang semua lah. Tapi gue lihat sih, tapi kalau udah pertandingan kemarin tuh Inter walaupun agak berjuang dikit tapi ya mereka doing a good job lah. Karena ya balik lagi way to win tuh mereka tetap ada. Itu kan misalnya tim juara tuh emang kayak gitu.
Iya. Emang Menurut caranya gue mereka untuk menang apa ya? mentalnya bagus banget sih. Maksudnya fokus sama that game Iya. gitu ya. Lautaro masih terus bahaya. Sempat dikritik di tengah musim, cuman gacor banget beberapa pertandingan terakhir kan. Oh ini lawan Empoli ini nanti ini ya si Calhanoglu nggak main ya? Oh kenapa? Kayaknya kartu kuning. Enggak. Oh, oke. Nah, gini, gue mau ada satu hal menarik sih yang Oh gua enggak, perhatikan. sorry. Lawan Bologna kemarin dia nggak ini. Ada satu hal sih yang gue perhatikan. Deulofeu tuh instrumental banget buat Udinese musim ini. Menurut lo dia akan pindah ke klub lain nggak? Atau dia akan kayak ya udah akan jadi key man-nya Udinese? Udinese. Kayak dia waktu main di Milan itu juga kan dia bisa sendiri creating chances gitu loh dan bikin Milan tetap ada napasnya lah gitu. Jadi kalau gue pikir dia memang tim pemain yang bisa creating something out of nothing ya gitu dan itu kelihatan banget selama dia main di Udinese ada beberapa chances yang benar-benar dia create dengan bagus walaupun ada misalnya Roberto Pereira juga lumayan sih. Sama Isak Sukses juga bagus tuh. Iya, Isak Sukses juga bagus. Tapi itulah maksudnya di tim Udinese ini nggak tahu mungkin emang banyak sialnya aja gitu ya. Mungkin karena salah satu center back-nya tuh lulusan Arsenal gitu kan. emang jelek aja gitu. Dan maksudnya bukan jelek dan banyak sialnya gitu. Mungkin emang gini Arsenal aja sih. Tapi itu yang bikin Udinese kayak agak kurang. Maksudnya walaupun lini depannya bagus tapi di belakang bocor banget dia. Ya. Oke. Memang dia kayak si di review kalau misalnya pun pindah ke Milan misalnya dia bisa jadi jawaban di right wingernya kita sebenarnya ya. Tapi kan dia main di dia bisa main buat ya. Oh, dia versatile ya. Oke. Ya. 12 gol musim ini, ya kan? Ya, makanya kalau misalnya 12 gol main sebagai winger. Nah, apalagi dia maksudnya maksudnya deket lah sama anak-anak Milan karena dulu berjuang bersama kan gitu kan. Deket masih ada di grup WhatsApp nggak dia? Kayak alumni. Masih lah pasti grup WhatsApp alumni. Alumni Milan tuh mereka pasti ada grup WhatsApp-nya terus itu ada Ibrahimovic kan gitu pasti. Ya dia kan alumni Milan gitu. Udah pernah di Milan tapi balik lagi gitu kan. Pasti dia ngerayu teman-temannya juga. Diu, sini dong. Tapi ke Milan aja kenapa udah. Ya? Dia itu dulu kan dipinjam dari Everton ya? Dia kan dulu dipinjam dari Everton, perform bagus, ditarik balik sama Barcelona. Ya, tarik balik sama Barcelona, mainnya jelek, Messi bilang fuck you, lu nggak pantas main di sini, cabut. Balik lagi ke Inggris ya? Ke Watford ya? Ke Watford main bagus banget. Watford main bagus. Oke, iya maksudnya kalau main di tim nggak tahu ya, maksudnya dulu main bagus karena sindrom tim kecil. Makanya kayak mid table gitu loh. Dia bagusnya main di mid table kan, karena Milan pada waktu itu adalah mid table tim. Lo iya bener dong. Iya kan? Mid table team terus makanya mungkin bukan jawaban yang dicari kalau tujuannya adalah juara Liga Champions kan gitu. Tapi dia akan perform bagus banget kalau misalnya di mid table team gitu ya. Jadi menurut gue akan jadi maskot yang bagus kalau dia stay di Indonesia dia akan jadi maskot yang bagus setelah kepergian siapa yang ke Atletico Madrid kok gue lupa namanya. Rodrigo De Paul. Ya. Gitu. Nah. Iya, kalau di review juga paling ya mungkin kalau bener sih kalau sindrom mid table gitu. Cuman kalau dia begitu karena dia main terus sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ke Milan kan otomatis dia akan di rolling gitu. Jadi mungkin nggak akan
sebagus di Udinese. Apalagi kalau misalnya pas kemarin-kemarin dia di Udinese, pas dia mainnya jelek, Udinese hancur banget gitu. Kita nggak bisa rely on this kind of player gitu kan. Ya apalagi di Barcelona waktu itu mungkin pressure-nya gede banget ya. Jadi iya, teman-temannya siapa? Neymar. Betul. Oke, sekarang ngomongin klub yang nggak jelas. Apa namanya? Pertandingan terakhirnya Verona, Atalanta sama AC Milan. Berardi FC, ya kan? Verona mungkin main away kan. Verona away itu dangerous banget sih ya. Gianluca Caprari lagi on form, Giovanni, Simeone, Antonin Barak, ya mereka oke lah ya gitu. Menurut gue musim yang solid banget buat Tudor. Jadi pasti mungkin akan struggling banget Milan. Terus yang kedua lawan Atalanta. Nah, Atalanta ini a bit of wild card juga ya, karena roller coasternya tuh parah banget sih, gitu kan. Kemarin habis seri lawan, Atalanta kemarin habis seri lawan siapa sih? Salernitana, ya mereka habis seri lawan Salernitana. Cuman ada satu hal yang menarik nih Atalanta menurut gua ya. Pasalic itu musim ini dia combine 20 gol dan assist. Ya kan, tapi Atalanta bener-bener sama Torino men. Atalanta ya seri lawan Torino ya anyway. 4 sama bang. Kok 4 sama sih? Salah lihat loh. Bukan Atalanta yang kemarin pertandingan terakhir. Oh ini match. Sorry ini gini kedua. Aduh, selalu salah statistik. Apa emang trademarknya kita selalu salah. Trademark. Emang kita statistik pasti salah gitu. Jadi udah lah. Tai banget sumpah. Pasalic combine 20 gol assist musim ini. Tapi under the radar gitu. Posisinya tuh attacking midfielder tapi bukan yang individual contributor gitu loh. Ya kan? Iya. Gue ngerasa kalau dia berada di sistem yang benar gitu ya, dia akan contribute banyak chances gitu. Nah, pertanyaannya sama nih, apakah dia akan pindah musim depan? Kalau pindah kemana? Siapa yang kira-kira butuh dia? Karena sebenarnya tadi kalau kita ngomongin balik lagi kita callback ke Juventus ya, mereka kan butuh reinforce tuh di lini tengah gitu kan. Pilihannya tuh yang bisa reinforce menurut gue tadi satu SMS, Delevio, Matbi, terus satu lagi Pasalic yang kemungkinan yang udah anak lokal lah gitu. Mana menurut lo? Gue pikir sih enggak. Gue lihat kalau misalnya Atalanta ini kan kayak apa istilahnya kayak the people team gitu loh. Jadi kayak lu baca shot nggak sih? Jadi kayak mereka tuh kayak sebuah tim yang gel banget. Mereka tuh punya tujuan yang sama kayak gitu tuh loh. Jadi yang memang kayak Kakegawa banget lah gitu. Jadi kayak mereka akan bersama-sama sampai akhir gitu. Gitu kalau gue lihat gitu. Dan masalahnya kan sekarang di musim ini nih mereka kayaknya terseok-seok tuh gara-gara satu Gosens kemarin ACL 2 kali, sama Zapata KO, dan Muriel nggak bisa kembali ke performance tertinggi mereka gitu. Padahal Ilicic kan kalau kita lihat Ilicic juga nggak on form. Tapi Ilicic udah lumayan banget gitu kan di pertengahan musim di awal itu mereka tuh gegap gempita banget kan, maksudnya peringkat keempat, terus main dengan cakep, mainnya dan cakepnya nggak cakep biasa aja gitu, tapi kayak ngegolin banyak terus dan jadi gue pikir maksudnya mereka akan di musim selanjutnya akan memperbaiki semua ini gitu. Kalau gue lihat ya, mereka harus lah gitu. Karena ini sama Gasperini ya barusan lo. Maksudnya Gasperini itu kayak pahlawan banget buat orang-orang mungkin di kota Bergamo gitu ya. Jadi kayak mereka tuh dia tuh bisa bikin tim yang tim yang kayak
tim biasa aja gitu, masuk Liga Champion, terus kayak punya pemain-pemain yang apa ya, fun to watch gitu juga, dengan walaupun banyak pemain-pemainnya keluar, yang masuk juga bagus-bagus gitu dan bisa diutilize dengan baik semuanya. Itu yang bikin kayak bahkan mungkin yang punya Atlanta punya a lot of trust gitu buat ditaruh di Gasperini gitu. Maksudnya mereka masih bisa perbaiki lah musim depan, gue pikir dengan squad seperti ini sekarang mereka punya mungkin 1 atau 2 transfer yang lain. Tapi kalau misalnya Pasalic misalnya keluar misalnya ke Juventus, gue yakin banget nanti yang datang juga mungkin bisa setingkat atau misalnya bisa lebih baik lagi daripada Pasalic gitu, karena siapa sih Pasalic waktu masuk ke Atlanta pertama kali, lu bayangin lu kayak sejarahnya Pasalic tuh kayak gimana sih di Milan, Chelsea stress juga ya. Iya, lu siapa gitu yang baru datang, maksudnya kayak Pessina tuh masuk ke Atalanta, ngapain sih lu transfer Pessina? Siapa lagi? Yang paling mantap tuh kan, ya kayak sekarang aja misalnya Malinowski, lu siapa sih, pemain dari mana sih Malinowski? Tapi baru datang, ya lu lihat dia mainnya bagus banget. Paling musim depan kalau mereka bisa memaksimalkan Jeremy Boga ini, gue pikir pasti lebih baik lah. Karena ini kayak masih nabrak-nabrak nih di depan nih gara-gara nggak ada Zapata kan. Jadi nggak ada pinpointnya, nggak ada gitu. Jadi Muriel harus jadi ujung tombak, tapi dia kan mainnya agak ke belakang sebenarnya gitu. Zapata kemarin terakhir main sih. Agak masih belum sih. Ya Zapata kayak deep of form kayak dia. Mungkin baru habis cedera itu kan. Ya, terus Milan menang di menit 82 setelah membuang ratusan peluang. Gila ya. Bola tuh dibuang semua ke penonton. Gak ngerti gue. Messi, Theo, Giroud. Semua. Giroud itu ya. Itu yang membuat gue. Pertama yang di assist sama si Kessie itu, wah. Iya, itu 100% harusnya gitu. Dan itu tuh tipikal Giroud ya, dia mau ngecop gitu ya. Cuman gini, ini yang membuat gue masih sanksi mereka bisa juara gitu. Karena kelihatan banget pressure-nya gitu loh. Ya kan, beda sama Inter gitu loh. Mereka tuh pede banget gitu ya, gitu. Sering buang-buang peluang juga gitu kan. Cuman, banyak banget yang harusnya kayak 98% gol itu, wah gila sih gitu. Even golnya tuh golnya datang kayak dikasih ya kan? Iya. Sorry, kipernya Fiorentina kenapa bukan Dragowski ya? Nggak tahu, ini kemarin apa namanya? Rotasi kali. Sorry. Atau mungkin. Sorry penonton. Makanya. Mungkin dikasih kan. Terraciano. Iya kan? Kenapa bukan Dragowski? Dragowski ada kok. Dragowski kayak cedera deh. Gini, kiper utama. Coba. Terraciano tuh kiper utama loh. Bukan Dragowski. Bukan Dragowski sering main. Gara-gara di nomor 1 ya? Enggak, lihat matchnya berapa. 29 match dia main. Dragowski udah gak main lagi ya? Gue kemana aja lagi. Gue kurang paham juga sih, kayaknya Dragowski apa dia cedera atau gimana, atau dia Oke. banyak banyak salah. Iya. Anyway, kalau lu perhatiin, gue nggak tahu Terraciano pernah bikin saves nggak? Apa kemarin? Pertandingan itu. Ada blocking nggak dia? Ada ngeblok or something nggak? Kayaknya nggak ada. Semua bola itu nggak masuk gawang karena finishingnya keluar semua. Dia ada blok nggak? Coba dilihat di player stat. Bentar. Calciopoli ini fix man. Udah nih. Paulus Scaroni. Iya, cuma 1 saves dia. Ya kan. Terus bolanya dibuang. Shot on target. Oke, Milan 2, Fiorentina 2. Shot off target. Milan 7,
Retina 2. Iya, makanya kipernya kesel. Kipernya Fiorentina tuh kesel, anjing nih nggak ada yang masuk gawang apa nih gitu. Akhirnya dia kasih bolanya ke Leo kan gitu. Aneh banget men, kenapa dia nggak buang ke depan? Jelas-jelas Leo motong passing lane, nggak mungkin gitu. Itu dia masih punya banyak waktu, dia nggak di press deket banget, tapi dia buang ke kanan gitu. Ya, ya. Fix. Kalau Bisa jadi skandal itu. Skandal asli. Skandal. Nanti ini nanti ada akun Twitter yang namanya Interisti Freak gitu. Terus ribut dia. Kayak ini berapa peluang yang diberikan kepada Milan ya. Pasti ribut mereka. Tapi kita harus ini sih. Pertandingan kemarin ada pertandingan di mana kita bersyukur banget bahwa kita punya kiper yang namanya Mike Maignan. Gile. Di mana itu Arthur Cabral, terus juga ada beberapa duel-duel yang dia menangin sendiri. Berasa banget kita main sama 12 orang gitu ya. Kipernya ada 2 gitu, kayak backnya ada 5. Karena gila ini menurut gue, nggak tahu kalau lu gimana. Kalau menurut gue sih dia ini upgrade dari Donnarumma. Karena Donnarumma saves-nya memang bagus-bagus, tapi dia nggak put in the play gitu. Jadi kayak nggak bisa main gitu. Jadi dia cuma jaga gawang aja. Possession dia otomatis nggak bisa mengawali sebuah serangan gitu. Dan Donnarumma juga bukan tipe yang sweeper gitu kan. Ya. Jadi dia emang wall aja dia gitu. Makanya gue pikir ini upgrade yang luar biasa karena kita punya kiper yang bisa jadi playmaker, tapi juga save-nya juga bagus dan aware sama area gitu. Jadi ya kalau emang udah ada terobosan gitu, dia maju aja gitu. Dan gue happy banget sih. Dan di non teknisnya kita nggak perlu mikirin, fansnya Milan nggak perlu mikirin, bukan gue fans Empoli, fansnya Milan nggak perlu mikirin soal nanti kontraknya gimana, dia akan minta gaji lebih tinggi atau enggak gitu. Tapi gue setuju. Ini sih udah kalau lu bilang upgrade itu udah sesuatu yang udah kita putuskan dari awal musim lah. Dari pertengahan musim lah gitu ya. Karena kita ngelihat sekarang Donnarumma juga kemarin blunder banyak banget kan. Nah, tapi clean sheet-nya juga udah lebih banyak daripada Donnarumma kemarin dan masih menyisakan 3 pertandingan. Tapi kalau lu lihat ada satu statistik yang menarik bahwa Milan itu cuman kebobolan 8 gol di 2022. Ya kan? Yang lebih bagus dari Milan cuma Liverpool, kebobolan 6 gol. Dan dari 8 pertandingan terakhir mereka cuma kalah 1 kali. Kebobolan 1 kali gitu ya. Dan itu ya props banget kalau lu sama Tomori sih menurut gue gitu. Kalau kita ngomongin defensif ya gitu. Jadi mainnya kalau lu Tomori menurut gue jadi satu unit gitu ya. Dan bukan di kipernya doang yang upgrade gitu kan. Karena kita tahu as commanding as he is, Kier itu performance-nya masih kalah sama Tomori kalau lu musim ini gitu ya. Mungkin cederanya dia itu jadi blessing in disguise juga gitu kan, karena akhirnya monster Kalulu ini jadi ke-unleash gitu. Jadi banyak faktornya, tapi gue agree bahwa Maignan kemarin itu kalau sundulannya Cabral masuk, udah tamat, nggak mungkin ngejar sih gitu. Tamat. Nggak mungkin mentalnya udah. Udah Scudetto-nya udah kasih Scudetto-nya aja ke Inter. Tamat, apalagi berakhir. The end. Akhir ujung waktu. Hati-hati di jalan. Memang ya gue ngeliat kemarin juga si Giroud juga, gue menyadari bahwa ini nih dia mulai agak kepipo-pipoan gitu ya, mulai kayak gol susah apa ya, masa peluang susah dia bisa gol, tapi peluang mudah gitu kayak dia nggak bisa ngegolin gitu. Dan ngerasa banget sayap kanan tuh bener-bener
Gila, pusing banget sumpah. Ada satu waktu gue agak kurang ingat apakah kemarin waktu Fiorentina atau lawan Lazio gitu, yang bawa bola di kanan itu Tonali. Gue kayak ini siapa sayap kanannya anjing gitu. Iya. Dan bahkan Calabria pun gue pikir agak nggak se-eksplosif musim lalu sih. Tapi Seandainya dia ngomongin Tonali di sayap kanan ya, gue pengen bilang bahwa Inzaghi dan Pioli ini dua pelatih yang menurut gue player movementnya gila sih. Kita tahu bahwa Pioli mencetuskan Theo ditaruh di tengah gitu ya, nusuk ke tengah gitu kan. Tapi yang paling gila, lu kalau liatin mainnya Inter ya, Bastoni itu sering overlap loh. Ini tuh bukan ini tuh bukan, dia bukan pakai 4 back loh, dia main 3 back gitu kan. Pas Bastoni naik, Brozovic pasti mundur gitu kan, jadi sweeper. Terus sisa 2-nya melebar gitu. Terus kalau lu lihat kemarin juga di pertandingan lawan Fiorentina kemarin, ada momen di mana Tomori sama Kalulu itu ngepres ke depan, ngelewatin lagi pressing ke depan gitu loh. Itu menurut gua props banget buat Pioli sama Inzaghi yang bener-bener kalau nggak ada mereka itu skema pertandingan Italia masih membosankan banget sih gitu. Iya. Gue juga ngeliat kemarin Kessie juga bisa jadi semacam libero juga gitu. Pas lagi possession dia tiba-tiba justru dia bahkan ada di belakang Kalulu dan Tomori gitu. Jadi sebelum akhirnya ya gue suka banget sih. Cuman ya itu memang creating chances di tengah kotak penalti itu kita susah banget karena memang kita nggak punya nomor 10 yang benar-benar kreatif ya, maksudnya yang benar-benar kayak bisa bikin sesuatu gitu. Yang kayak Dybala lah gitu lah. Kayak Dybala zaman dulu. Dybala zaman dulu lah gitu. Ya nggak usah lah Dybala yang Zinedine Zidane lah, Rui Costa lah gitu. Kita nggak ada lah kayak gitu. Kakak gitu kita nggak punya. Terlalu banyak minta sih itu. Maksudnya kalau kita punya kalau ada kita punya satu yang kayak gitu aja, maksudnya di liga gue nggak ada kan? Ada tapi kapan Daniel Maldini kemana dia akan berlabuh musim depan? Ya kayak di loan kayak sih ke Spezia kayak. Maksudnya kalau kita punya nomor 10 aja gitu yang berani gitu bawa bola, mungkin punya power yang cukup gede buat nahan bola gitu kan. Jadi sama winger kiri kanan gitu yang maksudnya winger kita kiri udah full banget kan, Rebic, Leo sama Theo. Tapi di kanan tuh kan kadang-kadang kayak kemarin waktu lawan Lazio kan ada eksperimen gitu kan, Leo dibawa ke kanan, terus Rebic di kiri. Mungkin serangannya memang nggak terlalu berhasil walaupun kita dapat blunder yang hadiah banget itu. Ya Marusic itu kan buah karyanya memang Rebic di kiri gitu. Tapi kan sebelum itu naruh si Leo di kanan terus Rebic di kiri, terus kayak itu agak macet gitu ya. Maksudnya goceannya Leo tuh nggak keluar gitu karena memang mungkin dia kanan mungkin kan iya dan mungkin field of view-nya tuh kayak parsial ke kanan gitu loh. Jadi kayak ke arah situ gitu. Jadi dia yang ke arah kiri tuh dia nggak punya gitu. Jadi kalau dia jalan tuh jalan lurus dia cuma lihat bagian kanan aja gitu. Yang bagian kiri tuh dia nggak tahu apa gitu. Makanya Goal front sanctuary-nya nggak kelihatan. Goal front sanctuary. Sama Giroud juga. Gue justru jadi ragu gitu gara-gara lihat kemarin ini bisa nggak sih gitu, bisa nggak sih, apalagi besok tuh lawan Verona. Kok mungkin gue pikir kayak Verona mungkin lebih gampang dibobol daripada Atalanta gitu ya, tapi Verona juga punya attacking force yang luar biasa gitu, ada Barak, Montipo. Verona kayak nggak terlalu susah untuk dibobol, cuman mereka cuman serangannya ngeri. Iya ngeri gitu. Giovanni Simeone, siapa lagi nomor 10 itu?
Iya, Kevin Lasagna, Caprari. Mereka itu tahu nggak jumlah gol dicetaknya sama Verona berapa? 61. Tahu nggak Milan nyetak gol berapa? 61. Oh shit. Buset. Iya, Gitu, lu bayangin loh, maksudnya Hellas Verona tuh walaupun kayak gitu ya, maksudnya tim apa sih gitu, tapi mereka golnya gila. Caprari 12 gol anjing. Yeah. Simeone 16 gol, Caprari 12 gol, Antonin Barak 11 gol. 3 orang yang nyetak lebih dari 10 gol. Ya, kalau Milan ada. Milan baru Leao kayak. Leao ya, baru Leao. Ya. Milan Leao baru 10 gol. Giroud 9 gol. Ibra 8 gol. Mesias 5 gol. Mau siapa? Mau Theo Hernandez yang ngegolin. Kayaknya kalaupun Milan menang akan jadi another 1-0 ya. 1-0 ya. Tapi gue mending gitu gak sih? Lu mending kayak gitu gak sih kalau menurut lu? Terserah lah gitu, maksudnya. Mungkin kita ke Allegri-Allegrian aja lah gitu ya, maksudnya. Oh enggak. Kalau Allegri kan gini. Allegri itu kelihatan pragmatismenya. Cuman Milan itu ngegedor terus, dia controlling the game, cuman nggak bisa ngegolin. Beda. Ya. Iya sih. Gila, Salamakers 30 match cuman 3 gol contribution dong. Ya, dia lagi 1 gol dan 2 assist. Musim jelek sih musim ini dia. Anyway, Milan juara lah. Podcast yang tidak bias. Kita tuh sangat netral gitu. Inilah kenapa kita. Udah 1 jam, Bapak? Iya. Udah ya guys ya. Kalian pasti kalian marah lah kalau kita ngomong lama-lama. Ini ngapain sih gue dengerin orang-orang ini? Udah Milan. Pokoknya gini aja buat kalian. Nih kalau mau tahu triknya yang bukan fans Milan. Udah tadi berhenti di menit 50 aja. 10 menit terakhir. Udah bahas emang tai, sumpah. Ya udah, gitu aja guys. Makasih banyak udah menyimak percakapan kita tentang Serie A yang sangat kami cintai. Itu nggak tahu kalau kalian suka juga sama Serie A, jangan lupa. Ini kita udah di channel baru nggak sih? Harusnya udah di channel baru ya. Jadi kalian subscribe aja channel baru kita ini. Jadi di channel ini akan khusus untuk Rigore Serie A Podcast. Nggak lagi nyampur ke channel gaming saya, karena kita memutuskan bahwa kita akan go public. Go public. Emang saham. Ya, anak keuangan tuh di sebelah sana padahal. Oke guys, makasih banyak. See you in the next Rigore. Ciao.